Kemarin pas cek ke dokter lagi juga di ronsen udah lumayan membaik karena kan ternyata ada 4 tahap tuh. Kalau misalnya sampai ke tahap keempat takutnya malah miring nggak bisa jalan gitu kan. Jadi aku udah di tahap kedua mau menuju ketiga gitu. Hari ini tuh aku acara ada launching grand opening Teli, terus udah kayak gitu ini emang karena aku pakai nyaman, jadi ya akhirnya dia juga ada mengeluarkan produk-produk yang luxury-nya dia dan buka di mall, jadi kita datang grand opening. Bun, tadi juga anak-anak ikut nih Bun ya kan, untuk spotnya sendiri melihatnya seperti apa nih Bun? Soalnya ini kan weekend ya, namanya weekend anak-anak tuh biasanya udah jatah waktunya anak-anak. Jadi kalaupun aku ada off air biasanya tuh mereka pasti ikut, apalagi kan ini di mall, jadi mereka bisa main. Dan kebetulan kali ini Onyo juga nyanyi kan, jadi ya udah barengan. Bun, ini kan pakai korset nih, emang biasa tipe yang pakai korset siapa lagi kan? Kalau jujur, tulang aku tuh sebenarnya skoliosis. Jadi skoliosisnya tuh yang S, jadi kayak rada miring sebenarnya kalau misalnya orang yang ini, dan aku juga tadinya nggak tahu. Nah, akhirnya makanya karena itu aku rada sering pakai korset supaya postur tubuh aku juga lumayan balance lah. Karena kan kalau makin lama, kalau enggak ntar makin miring gitu loh. Kalau makin miring kan juga nggak bagus juga. Terus udah kayak gitu kan, apalagi sekarang kan kadang sering live. Kalau sering live duduk kan, jadi capek. Kadang takutnya duduknya bungkuk, jadi makanya aku pakein gitu. Anak-anak juga ternyata setelah pas aku cek, anak-anak juga, karena kan anak zaman sekarang kan kebanyakan belajar duduk gitu kan, dan mereka nggak sengaja tuh kayak bungkuk gitu. Makanya aku kayak kadang mereka juga ada pakai yang buat tambahan anak-anak juga gitu. Bun emang disarankan sama dokter sendiri untuk pakai korset atau seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya aku emang buat kesehatan aku karena aku punya skoliosis, ya itu membantu mengingatkan kita. Jadi bukan yang kayak full 24 jam aku harus pakai, enggak juga gitu, kayak sehari 3 jam gitu pakai. Yang penting kan makin lama kita diingatkan, jadinya kita makin kebiasa, postur tubuh kita bisa balik kayak tegap gitu. Sejauh ini udah terbiasa itu? Lumayan, sekarang udah lumayan terbiasa, dan kemarin pas cek ke dokter lagi juga di ronsen udah lumayan membaik karena kan ternyata ada 4 tahap tuh. Kalau misalnya sampai ke tahap keempat takutnya malah miring nggak bisa jalan gitu kan. Jadi aku udah di tahap kedua mau menuju ketiga gitu. Jadi aku kayak udah sangat concern ya gitu, dan nggak sadar kadang kalau ibu-ibu kan apalagi kan nyusuin gendong anak atau lagi pas hamil itu postur tubuhnya juga berubah gitu. Jadi ya akhirnya ya concern ke situ, dan kulit aku kebetulan tipikalnya yang sensitif. Jadi kalau misalnya apa dikit alergian gitu, jadi merah. Jadi akhirnya aku coba cocok sama ya Teli. Udah ada rasa nyeri nggak? Apa? Ada rasa nyeri nggak dari skoliosis? Jadi kalau misalnya skoliosisnya itu nyeri banget sih enggak ya, karena kan kadang kita mikirnya mama aduh gue pegel nih habis hari ini capek, ternyata pas dicek itu bukan pegel biasa, ternyata skoliosis gitu. Dan postur leher juga lama-lama gitu, jadi kayak gara-gara tulang belakang tuh bisa mempengaruhi postur semuanya. Ada terapi kayak renang atau segala macam juga selain pakai korset? Kalau misalnya ya aku sih pastinya pakai korset, terus karena kan itu udah kebiasaan yang basic ya, kita cara duduk, cara berdiri gitu, itu udah kebiasaan yang basic yang harus kita ubah sebenarnya. Terus udah kayak gitu terapinya paling aku emang ada ke dokter, jadi seminggu terapi yang kayak spinal gitu, kayak sekali sampai 2 kali. Terus kalau enggak aku ada kayak dikirimin dokternya stretching sendiri. Ketahuannya kapan? Ketahuannya itu kayak baru 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi emang benar-benar kayak udah mulai sakit, terus kayak pas kaca kok pundak aku tinggi sebelah gitu. Jadi kayak akhirnya pas kemarin itu dicek gitu karena takutnya makin miring kan. Jadi akhirnya setelah itu baru mulai konsep lagi. Ada apa? Ada miringan berapa derajat gitu? Aduh, aku nggak ngerti miringannya berapa ya, 45 atau apa? Karena kan orang ada yang C, ada yang S. Kalau aku S, jadi sininya miring ke sini, sininya miring ke sini. Jadi kayak S gitu loh, bukan yang kayak orang kalau C itu kan lebih miring banget gitu. Kalau ini S, jadi atasnya ke kanan, bawahnya ke kiri gitu loh, misalnya gitu. Berpengaruh ke kegiatan pengobatan tradisional? Pengobatan tradisional
Tradisional tuh kayak gimana emang Yang kalau non medis. scoliosis? Aku punya kayak gitu yang retak lah apa. Pijit. Oh iya itu kan kalau misalnya yang event kretek itu kan emang ada dokter ahlinya yang emang buat ngebetulin struktur tulang. Oh itu tradisional ya? Nggak tahu. Kan itu dokter. Atau tapi bang mungkin Kayaknya enggak deh. Emang dokter kretek yang itu kita itu tradisional. Dokter L itu kan tradisional bukan? Oh iya bukan berarti nggak ngerti ya maksudnya aku. Bukan berarti emang nggak langsung cobain aja. Kalau dulu mah biasanya kalau pegel pijit, tapi kalau pijit kagak hilang gitu. Jadi akhirnya karena pas ngaca bener-bener kelihatan tuh pas ngaca itu miring banget karena sekali diukur tuh pundak aku kayak miringnya 7 sentian. Jadi kayak di garis ininya tuh lebih tinggi 7 senti gitu. Jadi makanya pas saat itu ya udah deh cek gitu. Itu karena kenapa? Karena kebiasaan. Kadang gendong anak sebelah terus. Pas nyusuin misalnya sebelah mulu nyusuin anak. Terus kalau enggak kita sering bawa tas sebelah mana itu. Jadi kayak atau berdiri pas lagi duduk tuh makin ngebungkuk. Nah, makin berasa itu pada saat mulai makin sering live karena duduk lama. Nah, jadi makin kayak aduh udah habis selesai tuh pinggangnya tuh kayak makin sakit banget gitu. Dan sakitnya tuh kadang sampai ke kepala kan. Jadi kayak waduh, udah nggak bener nih makanya akhirnya baru cek. Tapi kalau konsultasi ada kemungkinan sembuh total gitu kan? Kemungkinan sembuh mah ada kalau misalnya udah kebiasaannya dirubah gitu. Tapi ya kebiasaannya itu kan yang susah.